Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mbak? Baik, Mas. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai konselor. Nama saya Fajar Syarizal Rahman dan Mbaknya. Saya Rizky, biasa dipanggil Kiki, Mas. Berhubung Mbaknya datang ke tempat kami para konselor tentu saja pasti akan dengan segenap hati melayani banyak pasti datang ke sini kan ingin menyampaikan sesuatu masalah ya Mbak ya untuk diselesaikan. Nah, kami garis bawahi sekali lagi di sini kami hanya mengarahkan saja, tidak sampai menentukan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu balik lagi kepada Mbaknya sendiri. Paham, Mbak? Paham, Mas. Oke, sebelum lanjut saya ingin menyampaikan kepada Mbaknya dimana segala sesuatu masalah yang Mbak ceritakan kepada kami tentu saja akan menjaganya masalah tersebut agar tidak sampai orang lain tahu menahu. Itu yang disebut asas kerahasiaan untuk kami para konselor. Nah, Mbaknya ada apa ya, Mbak? Ada yang perlu disampaikan atau masalah dari Mbaknya? Iya, Mas. Tujuan saya ke sini itu ingin berkonsultasi karena saya itu ada beberapa masalah. Ini masalah tentang perkuliahan saya. Jadi Perkuliahan ya, Mbak? Iya, Mas. Jadi saya itu kan kuliah jenjang sarjana di Fakultas Keperawatan. Tetapi ini kan saya sudah lulus ya, Mas ya. S1 berarti ya, Mbak? S1. Tetapi kalau mau menjadi perawat dan bisa menjadi perawat di rumah sakit itu harus memiliki STR, Mas, kayak surat tanda registrasi. Jadi saya tuh sudah kompeten untuk menangani pasien langsung. Nah, syarat untuk mendapatkan STR tersebut, saya harus melanjutkan kuliah profesi sekitar 1 tahun, gitu loh, Mas. Tetapi di situ saya bingung, Mas. Bingung kenapa ya, Mbak? Kalau boleh tahu. Bingungnya tuh saya lanjut profesi sekarang atau nanti, gitu loh, Mas. Seperti itu ya, Mbak. Berarti Mbaknya ini lulus S1 tahun kemarin ya, Mbak? Iya, betul, Mas. Lagi pandemi seperti ini ya, Mbak? Iya, seperti itu. Seperti itu. Mbaknya mau melanjutkan seperti lisensi STR itu seperti lisensi ya, Mbak? Iya, betul, Mas. Untuk nanti bisa bekerja di rumah sakit. Jadi seperti itu. Bingungnya itu berarti saya tuh dilema bingungnya. Yang pertama itu biasa ya, Mas, ya, masalah finansial dari keluarga belum mencukupi. Yang kedua karena emang lagi situasinya pandemi gini ya, Mas ya, jadi keluarga itu mengkhawatirkan tentang keadaan saya seperti itu. Oke. Jadi di sini Mbaknya setelah lulus S1 apa sih, Mbak, kesibukan Mbaknya selama setahun ini? Kesibukan saya itu ya bekerja, Mas. Saat ini saya sedang bekerja. Jadi Mbaknya udah bekerja ya? Sudah bekerja. Oke. Berarti Mbaknya di sini bekerja sambil menunggu, bisa dibilang menunggu untuk menyiapkan diri melanjutkan lisensi ya, Mbak? Iya, untuk betul, tahun Mas. depan, bukan, Mbak? Ya sambil mengumpulkan lah, Mas. Sambil mengumpulkan dana ya, Mbak? Iya. Untuk bisa lanjut lisensi tersebut. Yang kedua itu kan berhubungan dengan pandemi ya, Mbak ya? Iya, benar, Mas. Iya sih, agak sulit juga untuk melakukan di tahun sekarang sih ya, Mbak ya. Tapi dari pihak Mbaknya dan keluarga udah saling tuh berkomunikasi tentang bagaimana masalah finansial itu. Sudah sih, Mas. Kata keluarga sih ya lanjutkan dulu bekerja untuk tahun ini, jadi bisa uangnya tuh bisa dikumpulkan buat nantinya
saya melanjutkan. Terus masalah pandemi ini kan keluarga juga kan mengkhawatirkan, jadi bisa ditunda dulu. Soalnya di pendidikan profesi ini tuh seharusnya 1 tahun full itu kita harus praktek di rumah sakit full mas 1 tahun. Jadi kita tidak ada teori sama sekali atau pembelajaran di kampus. Nah praktek rumah sakit itu tuh kayak kita harus keluar kota. Nah di pandemi ini kan keluar kota tidak memungkinkan ya mas. Terus juga saya sudah menceritakan ini kepada keluarga, katanya kalau misalnya keluar kota masih sangat coronanya itu masih sangat tinggi ya. Jadi keluarga tidak bisa mengizinkan untuk saya melanjutkannya saat ini. Seperti itu sih yang menjadi salah satu alasan kenapa saya menunda. Ada beberapa pertimbangannya seperti itu mas, tapi saya masih bingung juga. Ya sih mbak, kalau finansial apalagi di masa pandemi gini sulit ya mbak untuk kerjaan seperti itu. Tapi mbaknya sudah meyakinkan diri kan untuk melanjutkan STR tersebut di tahun depan? Sudah mas, saya yakin dan saya emang mau menjadi perawat. Emang menjadi perawat ya mbak ya? Iya, yakin sekali. Tapi menurut saya mbaknya bisa dibilang tepat juga sih untuk istilahnya berarti berhenti setahun ini ya mbak. Iya benar mas. Jadi bilang banyak keputusan yang tepat berhenti sementara untuk bisa mempersiapkannya untuk tahun depan untuk melanjutkan STR tersebut kan. Dari segi finansial mbaknya kan membantu keluarga dengan bekerja ya mbak selama setahun ini. Iya benar mas. Ya tepat juga sih mbak untuk melanjutkan di tahun depan. Semoga aja tahun depan itu tidak separah pandemi saat ini ya, mbak. Semoga uji bisa turun gitu ya mas, stabil lagi. Iya lebih stabil, lebih kondusif lah ya mbak. Jadinya mbaknya kan bisa mempersiapkan semuanya dari masalah finansial dengan mbaknya bekerja. Tapi ngomong-ngomong ya mbaknya bekerja itu untuk tahun ini sih sesuai dengan ijazah mbak apa bukan sih? Bukan mas, itu sangat jauh. Sangat jauh. Iya. Tapi apakah mencukupi mbak? Ya insya Allah sih bisa mencukupi ya mas, tergantung gaya hidup saya juga. Kalau misalkan saya boros juga nggak bisa buat ditabung. Iya mbak, tapi mbaknya harus ingatkan sekali lagi ya mbak, mengingat mbaknya kan ingin melanjutkan STR, jadi mbaknya harus mengurangi ya meminimalisir pengeluaran untuk gaya hidup ya mbak. Iya benar mas. Ditambah mbak harus menyiapkan tabungan sendiri kan. Iya. Tabungan sendiri seperti itu mbak. Jadi mbaknya harus bisa memanage uang lah mbak. Apalagi mbaknya sudah bekerja di mana-mana kan, anak-anak kalau udah lulus bekerja itu akan sulit untuk bisa melanjutkan pendidikan lagi atau menuju perguruan tinggi ya mbak. Ada perasaan seperti itu sih mas. Ada mbaknya. Kayak niatan itu tuh jadi dilema lagi buat lanjut atau tidak. Tapi saya perlu konsisten sih. Saya harus konsisten buat lanjut lagi seperti niat awal saya mas. Tapi dengan mbaknya melanjutkan STR nanti, mbaknya jadi bisa itu loh, memahami materi-materi dari teman-teman mbak yang waktu sekelas bareng itu loh. Jadi bisa menanyakan materi-materi apa saja teman-teman mbak yang melanjutkan STR. Mbak bisa saling berkomunikasi dengan mereka, bagaimana sih praktek-prakteknya, bagaimana sih pengeluarannya itu berapa aja mbak. Tapi tepat juga sih mbak. Gimana menurut mbak setelah berkonsultasi dengan kami? Saya setelah berkonsultasi bisa mengambil keputusan bagaimana saya harus
mengambil langkah selanjutnya. Terima kasih ya Mas ya sudah membantu saya karena kedilemaan saya dan kebingungan saya gitu Mas. Jadi saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan saya saat ini. Terima kasih ya Mbak telah datang kepada kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya begitu saja sekedar membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.